Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cocok nih kalau dibagi dua. Nah, kalau nanti ibu membagi dua surat ini ketika membacanya, nah kita awali dari teknis ya sebelum masuk ke kajian tahsin di dalamnya, mengupas bagian-bagian yang perlu diperhatikan ketika membaca surat ini. Nah, kalau nanti ibu membaca surat ini, nah, itu mas sendiri, nah, atau siapapun nanti yang mengimami membacakan surat ini, maka pembagiannya bagian pertama sampai dengan wahadainahun najdain sampai dengan ayat ke-10. Nah, di situ ya. Sampai dengan ayat 10. Dari la uqsimu bihadzal balad ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti di rakaat keduanya ayat 11 sampai dengan ayat 20. Pas nih 20 ayat 10. Dari sisi pemaknaan juga pas gitu ya, pemaknaan. Sebab dari ayat 21 dimulai pertanyaan, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kemudian ada jawaban fakku raqabah dan seterusnya. Itu ada makna-makna yang terikat. Kemudian yang 10 ke bawah juga itu maknanya terikat ya. Dari alam naj'al lahu wa lisana wa hadainahu najdain itu pun terikat satu bagian. Itu cara pemotongannya. Di ayat 10 untuk rakaat pertama, dari 11 sampai ayat 20 di rakaat kedua. Itu kalau mau dipakai sok angga dihafalkeun kali-kali pakai. Teu kuliah wae sareng kuliah. Ya. Kali-kali sok al-balad itu ya, kali-kali al-balad. Kameut atuh eta teh. Bios gitu kameut ya bios, sareng kumaha bios-biosnya enggak apa-apa silakan. Sekali-kali al-balad. Sudah pada hafal kan? Sudah hafal? Oh belum, ya dihafal heula. Tos hafal namanya diaos di salat. Jangan di salat paling hafalkeun hese. Kayak konsentrasi salatnya pudar sambil menghafal. Jadi sholat bukan tempat untuk menghafal, tapi untuk murojaah hafalan. Itu yang tepat tuh ya. Di sholat itu bukan untuk menghafal. Kamu menghafal sholat kayak kelah linglung we. Ngulang-ngulang rakaat ka hiji teh beres-beres da bari. Kayak kalau bingung eta rakaat ka hiji, rakaat kedua. Ya gara-gara bari ngapalkeun kan jadi pusing. Jadi bukan untuk menghafal Al-Quran, tapi untuk murah. Nah, surat-surat yang sudah hafal pakai dalam sholat supaya tidak hilang lagi hafalannya, tidak lupa lagi. Pakai baik itu di sholat yang wajib ataupun di sholat yang sunnah. Pakai terus, diulang-ulang, putar-putar. Nah, supaya tidak hilang lagi, yang sudah hafal tidak lupa lagi. Sayang tuh kalau sudah biasa kan begitu. Kalau sudah hafal, nggak dibaca-baca lama, lupa lagi, udah hilang. Nah, jadikan sholat sebagai tempat untuk murojaah, ya. Tempat murojaah terbaik itu dalam sholat. Siap, mangga kita cek mulai dari ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Di bagian pertama ini diawali dengan ayat-ayat di bagian akhirnya qalqalah. Jadi berhati-hati ya, qalqalah. Secara umum yang perlu diperhatikan dari ayat pertama adalah di bagian qalqalah. Karena qalqalah ini bagian yang sering terlupakan ketika membaca Al-Quran, ya. Sering terlupakan, sering terhenti, ya, sering tertahan. Kebanyakan yang membaca surat-surat yang ada qalqalahnya sering tertahan. Seperti apa tertahan? Seperti ini nih. La uqsimu bihadzal balad. Sering begitu tuh kita mendengarkan orang yang membaca surat-surat yang dalamnya ada ayat yang terdapat qalqalah. Sering tertahan pantulannya, tidak dikeluarkan, tidak dilepaskan. La uqsimu,
Tuh, tertahan. Simu bihadal balad, tertahan juga. Nah, jadi dilepaskan. Jadi yang perlu, kalau la hampir tidak ada yang baca pendek, belum pernah mendengar. Pas la uqsimu jarang. Jarang. La uqsimu hampir semuanya bacanya panjang. La berarti itu tidak harus diperhatikan lebih mendalam. Tapi itu tetap harus dipanjangkan. Tapi keseringannya yang paling dominan dari ayat 1 itu adalah memantulkan qaf dan memantulkan dal. Ini yang harus diperhatikan. La uqa, la uqa. Nah, pantulannya ke o, ya, ke suara huruf ko. La uqa. Nah, nanti yang kedua bihadal balad, ke e, balad, ya, ke e. Yang kof ke o, yang dal ke de. La uqa balade, uqa balade. 1 2 3. Uqa, 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 balade, uqa, balade, la uqa, simu, bihadal, balade, la uqasimu. Sekarang satu ayat. 1 2 3. La uqasimu bihadzal balad. Gitu. Selebihnya mah aman. Aman. Tapi dia ada satu kata zal. Ya. Tapi sudah barusan mah udah aman, kelihatan sudah bagus. Nah, nanti bagi yang masih mendengar, terdengar suara zalnya ke Z, nah diingatkan saja. Bihazal, bisa gitu ya. Bisa bihazal, nah itu bukan zal. Bihazal lembut ke zal. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Bihazal, bihazal, zadidu. 1 2 3. Zadidu, bihazal. Itu ayat 1. Ayat yang kedua, langsung cek ayat kedua. Wa anta ikhfa, nah itu jangan terburu-buru, dipanjangkan. Wa anta, posisinya posisi lidah dalam lapal ta. Wa anta, wa anta hilum. Nah, yang kedua yang ini, yang pertama ikhfa, yang kedua hilum bi. Di situ ada iqlam. Nah, dalam kategori tadi tahsin itu kategorinya ahkamul huruf. Ahkamul huruf. Nun mati tanwin bertemu huruf hijaiyah yaitu ba. Hilum. Nah, boleh minimal langsung ke mim. Ya, iqlab itu artinya mengubah, ya, menukar suara nun, suara tanwin kepada huruf mim. Maka di atasnya ada tanda mim. Nah, dalam Al-Qur'an ada 2 tanda mim kecil. Yang pertama mim kecil dengan ekor ke bawah. Yang kedua mim kecil dengan ekor ke samping. Kalau mim kecil ekornya ke bawah itu tanda iklan, tanda hukum bacaan iklan. Seperti yang ada dalam surah Al-Balad, dia tuh mim kecil ekornya ke bawah. Kalau nanti menemukan mim kecil ekornya ke samping, itu tanda waqaf, namanya waqaf lazim. Waqaf lazim berarti wajib berhenti. Nah, kalau ada mim kecil ke samping ekornya wajib berhenti, waqaf lazim. Tapi kalau mim kecil ke bawah wajib menukarkan suara nun mati tanwinnya kepada suara mim. Sebagian ulama mim ya mim dengan menempelkan 2 bibir karena tadi syafatain makhrajnya. Hilum begitu plus khoisyum lubang hidung. Hilum. Sebagian ulama dengan sedikit merenggangkan bibirnya.
Hilum gitu. Hilum. Jadi suaranya ke hidung keluar, ke bibir juga keluar. Hilum bihada, hilum bihada. Nah, itu. Tapi yang paling nyaman lah yang mana? Biasanya yang nyaman ya udah ditukar saja ya, ditukar saja tanwin nun itu kepada bibir kepada mim. Hilum bi begitu. Nah, salah satunya yang merenggangkan antara bibir dengan bibir di antara qori imam Timur Tengah, di antaranya Syekh Misari Rasyid Al-Afas. Dengerin aja kalau mendengarkan mimnya itu iklab atau mim ikhfa safawi gitu. Itu renggang, samar mimnya itu. Amnya samar. Ilmu bihada gitu. Ilmu bihada gitu. Tapi bisa hese matos we kak mimkeun we tukeurkeun. Tukeurkeun ka mim, tanwinnya diiklam, ditukar, diganti, dirubah suaranya ke suara mim. Hilum bihadal balad. Jadi dua tuh ya. Wa anta 1 2 3. Wa anta hilum bihadal balad. Nah, itu dua bagian itu yang perlu diperhatikan. Masuk ke ayat 3. Nah, ayat 3 ada pada bagian tengah. Masih alkamul huruf, yaitu tanwin bertemu dengan huruf wawu. Idgham bi itu harus ditahan dulu dan diidghamkan. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. 1 2 3. Wa walidin wa ma satu saja itu perhatikannya. Kalau yang lainnya yang akhirnya sama dengan ayat pertama qalqalahnya. Ayat keempat yang pertama perhatikan qalqalah laqad. Yang kedua qalqalah khalaqa. Nah, bedakan laqad khalaqa, bukan laqad khalaqu. Laqad khalaqa ke o. Laqad khalaqana 1 2 3. Laqad khalaqana gitu ya. In sama ikhfa tahan lama akhirnya aman. Jadi qalqalah ikhfa itu perhatikan. Ayat yang kelima Allah itu tidak usah ditahan, cukup satu tekanan saja. Ayah sabu alai. Nah, ditahannya di idgham bigun di iya layaqa. Kemudian qalqa kembali qalqalah perlu perhatian. Jangan alayak diro alaihi. Kosong qalqalahnya ditahan. Jangan ditahan, pantulkan. Di ayat yang ke-6 yang perlu perhatian adalah di bagian kaf. Yaqulu ahlak. Coba hameskan. Ahlak. Jadi pas ka ada angin keluar. Ahlak. Nah, tuh ka keluar. Itu bedanya dengan qaf. Kalau ka itu anginnya keluar, kalau qaf anginnya ke dalam. Ahlak. Yaqulu ahlak tumalan lubada. 1 2 3. Yaqulu ahlak tumalan ahlaktu. Yuk, silakan nanti ahlak ak. Nah, itu hames. Ini dari sisi sifatul huruf. Jangan sampai ahlak. Nah, itu salah pisan, tidak mantul. Minimal ditahan. Nah, ini benar ini minimal ditahan. Ahlak tuma minimal tidak dipantulkan. Tapi yang bagus diberikan hames. Sifatul huruf. Ahlak. Gitu ya, ada angin keluar. Sudah datang sebenarnya. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 aman. Tidak ada masalah. Ayat yang ke-8 itu di bagian akhir. Ya. Ai nain
bukan ai nain, tetapi ai nain. Yang pertama cukup satu liukan saja, ai satu liukan. Coba 1 2 3. Ai. Yang kedua satu liukan sampai dengan 3 liukan. Mad aridlis sukun. 2 sampai 6 harokat. Ainain. 1 2 3. Ainain. Ya, ayat berikut 9 sama ayat 10 sama posisinya madlin. Tidak ada masalah. 11, 12. 13, 14, 15 aman. Nah, di ayat yang ke-16 persamaan dengan kaf adalah ta tanis. Lihat ayat 16, ta tanis sakinah. Itu pun harus dibaca hamas ketika disukunkan. Zamat. 1 2 3. Mat. Jadi ketak dulu baru dihamas, didersiskan anginnya. Mat robah. Oke. Ayat yang ke-17 itu saja ayat yang ke-16-nya. 17. Setiap pengulangan kata sau jangan dibaca sau. Watawasau. 1 2 3. Sau. Sana sau. Watawasau bil haqqi kan enaknya begitu ya. Watawasau bis sabri watawasau bil, kan sering terdengar watawasau, harusnya watawaso. Ingat mahraj so ya. Watawaso. Oh, kita sama coba dari watawasaunya. 1 2 3. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Itu saja. Di ayat yang ke-18 ula pakai gerakan tangan 5 sampai 6 ketukan, 5 ketukan. Ulai. Ya, lagi sholat. Ulai supaya tetap terjaga panjangnya. Sebab ini mau wajib panjangnya. Tidak bisa 2 rakaat, harus 5 sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh, batal nggak kalau begini lagi sholat? Ulaika, tidak batal. Nah, untuk menemukan panjang yang pas, aman. Itu saja. Bi ayatina hum ashabul mash'amah, aman. Ayat yang terakhir ada pada kata mu. Ya, mu soda itu dihentak ke hamzah. Ya. Walaupun ya betul menurut sebagian ahli qiraat boleh dibaca di antaranya riwayat Imam Nafi, Imam Hamzah boleh dibaca panjang. Narum musoda boleh dibaca panjang, tapi kan kita yang bacanya qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Ya otomatis bacanya juga harus dihentak. Narummu soda begitu ya, tergantung kita membacanya mau menggunakan qiraat siapa. Nah, yang kita baca adalah qiraat Imam Hashim, jadi harus bacanya mu soda gitu. Bukan mu soda tapi mu soda. Alaihim narum mu soda. 1 2 3. Alaihim narum mu soda. Itu pengajiannya, beberapa bagian yang perlu perhatian penuh ya, lebih daripada bagian-bagian yang lainnya. Sebagai penutup kita baca bersama-sama ya, dari basmalah sampai selesai, dan kita tutup langsung nanti dengan doa khatimatut tilawah. Allahumma rahmatna. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal
wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.